Oke, halo semuanya. Balik lagi di channel Hobi Belajar. Jadi kali ini kita bakal membahas soal tes masuk CUHK Shenzhen atau The Chinese University of Hong Kong Shenzhen. Jadi tanggal 30 Desember aku ambil tes masuknya ya, dan mereka kasih soalnya untuk dibawa pulang. Dan sekarang aku bakal kasih hopefully kunci jawaban yang benar buat kalian ya. Kita bahas sama-sama. Dan oke, kita langsung aja mulai ya. Di sini UEE University Entrance Exam CUHK Shenzhen. Nanti catatannya aku akan kasih ya di kolom deskripsi. Oke, yang pertama, which of the following real numbers is the smallest ya? Ini masih gampang ya. Langsung aja jawabannya itu ya min 2. Kalau misalnya masih bingung ya jadiin aja semua dalam bentuk akar. Misalnya akar 0, min akar 3, terus ada min akar 4, dan akar 2. Ya jelas dong ya, ini paling kecil ya. Jadi itu jawabannya. Selanjutnya, nomor 2. Which of the following is correct? Choose all that are correct. Jadi bisa lebih dari satu. Kita cek yuk satu. Nih, min 5 besar min 4. Ya, nggak salah ya. Habis itu, min 2 pangkat 3 sama dengan min 2 di pangkat 3. Sorry. Ya, ini salah ya, karena jadinya kan min 8 sama dengan 8. Itu salah. Habis itu, yang C, min mutlak min 4 sama dengan min 4. Ya, ini juga salah ya, karena jadinya kan ini min 4 dan ini jadi 4. Oke. Habis itu, yang D, min 3 besar min 3. Ini kan jadinya kan min 3 besar 3. Dan salah. Jadi jawabannya adalah E. None of the above. Oke, selanjutnya. If one of the real roots of for equation x squared plus bx plus 1 equals 0 equal its own reciprocal, what is the value of p? Oke, jadi kita caranya misalin dulu. Let the real roots be, let's say, biasanya kita pakai alpha ya. Alpha gitu ya. Alpha, dan karena reciprocal itu artinya sepernya, jadi seper alpha. Ini ya. Nah, kalau berdasarkan teorema Vieta, ya, misalnya kita ada x kuadrat yang pakai soal ini ya, x kuadrat px plus 1. Nah, berdasarkan teorema Vieta, kita bisa jadiin min p sama dengan penjumlahan dua akar-akarnya, jadi x kuadrat plus 1 per alpha. Nah, kita bisa samain penyebutnya alpha plus ini alpha kuadrat plus 1 per alpha. Itu kita simpan dulu. Nah, yang kedua kita bisa pakai teorema Vieta lagi ya. Aku tulis dulu deh kalau kalian mau search gitu ya. Nah, oke. Kita bisa jadi gini, 1 ini kan sebenarnya per 1 ya. Min p per 1 ya. Ini juga nih 1 per 1, cuma aku tulisnya gini aja ya. Ini sama dengan perkalian kedua akar, yaitu 1 per alpha. Oke, ternyata tidak berguna karena cancel gitu ya. Nah, dari sini, tapi kita tahu kalau if one of the real roots equal its own reciprocal. Oh, berarti salah. Maaf. Jadi, if one of the real root tadi, rootnya itu cuma alpha sebenarnya. Ya, cuma alpha. Cuma alpha ini sama dengan 1 per alpha karena one of the real roots ini equal its own reciprocal. Oke, sorry, my bad. Jadi teorema Vieta ini salah nih. Oke. Nah, jadi gini. Dari sini kita bisa dapatnya apa? Alpha kuadrat sama dengan 1. Alpha itu adalah plus minus 1. Benar nggak? Nah, jadi dari sini kita bisa jadiin kan alpha kuadrat itu kan 1 kan. 1 plus 1 per alpha. Nah, alpha itu adalah plus minus 1. Jadi min P itu sama dengan plus minus 2. Nah, otomatis P itu adalah ya, plus minus 2. Misalnya kayak min P sama dengan 2, min P sama dengan min 2. Ini kan P-nya di min 2, P-nya di 2. Benar ya? Jawabannya itulah min 2 dan 2.
Oke, selanjutnya untuk 4 ya, mutlak gampang aja. Kalau misalnya kita ada mutlak, gimana aturannya? Ini jadi X min 2 saat X besar. Oke, coba jangan langsung. Ini jadi gini ya. Di saat X min 2 besar sama dengan 0, di X-nya itu besar 2. Dan dia jadi min X min 2 di saat X min 2-nya kecil 0, yaitu X kecil 2. Berarti kalau kita maunya X min 2, nanti ambilnya ini ya. Ini jawabannya. Syaratnya ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Suppose one root of the function x squared plus a square min 1x plus a min 2 equals 0 is less than min 1 and the other root is greater than 1, find the range of a. Berarti kan ini adalah kurva yang terbuka ke atas. Ya. Berarti, let's say, gimana nih enaknya? Suppose one of the root is less than negative 1. Ya. Misalnya negative 1 tuh di sini. Ini rootnya. Misalnya, let the roots be gimana ya enaknya ya? Let the roots be misalnya alpha beta gitu ya. Ini alpha. Ini kan satunya lagi kan the root is greater than 1. Berarti kita taruh beta. Nah, kita bisa lihat kesimpulannya apa? Ya. F min 1 itu pasti kecil 0. Dan F1 itu kecil 0. Nah, kenapa? F itu kan berarti kan kayak ketinggiannya ya. Pas kita masukin 1, X1, Y-nya itu kan negatif. Pasnya min 1 juga negatif. Ya, berarti kita masukin aja, langsung aja. Kayak F min 1 itu sama dengan 1 minus A kuadrat min 1 plus A min 2. Ya, gini. Berarti kita masukin aja min A kuadrat 1 min A kuadrat plus 1 plus A min 2 kecil 0. Habis itu min A kuadrat, satunya coret ya, plus A kecil 0. Berarti gimana nih, kali min 1 aja, A kuadrat min A T besar 0. Nah, jadi faktorin, ambil di 0,1, plus, ini kan plus, min plus, kita ambilnya yang plus. Oke, itu 1. Sekarang kita masukin pas yang F1 ya. Berarti kan jadinya 1 plus A kuadrat min 1 plus A min 2 itu harus kecil 0. A kuadrat plus A itu harus min 2 kecil 0. Kita faktorin ya. A plus 2, A min 1 kecil 0. Benar ya semuanya? Benar ya? Jadi, ini kita jadiin berapa? Ini min 2, ini 1. Ini plus, min, plus. Kita maunya yang kecil. Ini. Nah, karena kita mau dia itu roots-nya lebih kecil dari min 1 dan besar dari 1, kita ambil irisannya. Benar gak? Karena kita mau keduanya itu terpenuhi. Nah, berarti gimana nih? Irisannya jadinya adalah berapa? Kita gabung aja deh. Jadi kan min 2. Oh, cuma 1. Masa nih? Jadinya gimana? Jadinya ini kan gini, min 2, 1. Terus itu 0 dan ada 1. Nah, lebih banyaknya di sini ya, 2 kali. Jadi jawabannya adalah min 2, ini kecil X, kecil 0. Gini. Ini adalah jawabannya. Oke. Lanjut ya, nomor 6. 3 linear functions are shown in the figure below, of which the formulas are equals ax, equals bx, equals cx. Nah, jadi kita disuruh cari besar a, b, c. Nah, kalau kita lihat, seperti kan gimana dong? Kalau kan berbicara tentang gradien ya. Kalau misalnya semakin lancip, misalnya kayak begini nih, tinggi sekali, dan ada juga yang begini. Jelas ya. Misalnya ini gradiennya itu gradien yang ini, misalnya ini M1, ini M2. M1 itu pasti lebih besar dari M2. Benar ya? Misalnya ini 8, ini 4. Ini tinggi lebih kecil. Misalnya ini 6, 4. Gradien itu kan berarti tinggi per panjang gitu kan bisa dibilang. Ini kan bisa, ya dia kan 8/4. Ini kan 6/4.
3/2. Jadi 2. Jelas ya, ini lebih besar. Kalau kita lihat gambarnya, 2 ini paling lancip gitu ya. Makanya B itu paling besar. Habis itu diikuti dengan A. Nah, si garis ketiga ini kan turun. Kalau turun kan negatif. Jadi pasti paling kecil. Jadi ini jawabannya. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Nah, nomor 7 ini lumayan unik. Karena aku salah kalau nggak salah. Jadi kita lihat nih. In the same coordinate system, which of the following function cannot be obtained by shifting the function y equals to x squared plus 1 vertically, horizontally. Shifting itu berarti kan kita naikin ke atas bawah atau kiri kanan. Or flipping the function y to x squared plus 1 over the x-axis or y-axis. Oke. Mungkin kita harus tahu aturannya dulu ya. Kalau misalnya kita mau naikin atas bawah, itu fungsinya tinggal kalau misalnya ditambah C, fungsinya naik ke atas sebesar C, dikurangin C, fungsinya turun sebesar C. Nah, habis itu kalau sama kiri kanan, ya, aku bikinnya fx aja kali ya, biar jelas. Nah, misalnya gini, fx plus C dan fx min C. Nah, kalau untuk kiri kanan ya, fx plus C, dia itu akan bergeser sebesar C ke kiri, dan fx min C, dia akan bergeser sebesar C ke kanan. Oke? Nah, oleh karena itu, kalau flipping itu misalnya kita ada garis gitu ya. Nah, di flip terhadap y-axis, jadi begini, gitu ya. Itu maksudnya flipping. Nah, flipping itu terjadi, bisa tulis di sini ya, x-axis. Flippingnya itu kalau coba x-axis itu ini berarti ya. Kalau misalnya dari fx jadi min fx ya. Kalau misalnya terhadap y-axis itu f min x ya. Sorry. Dari gini nih. Oke, kurang rapi, tapi nggak apa-apa ya. Maksudnya ngerti ya. Jadi kalau kita masukin min x, kita substitusi semuanya ya, itu bakal ngeflip terhadap y-axis. Kalau misalnya kita kasih minus, jadi gini. Dan ini masuk akal gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita ada, mungkin kita bisa pakai kalkulator kali ya untuk membuktikan ini. Misalnya kita ada fungsi y sama dengan 2x. Nah, kita bisa lihat kayak gini. Nah, kalau kita kasih minus, ya, aku samain aja. Kasih minus, nah dia diturun tuh. Dia terrefleksi terhadap sumbu ini nggak kelihatan sih, tambah 5 gitu misalnya. Nah, dia terrefleksi. Nah, sedangkan kalau kita mau dia terhadap sumbu y, kita substitusinya begini. Oh, bentar, ini harus min 5 juga. Nah, terhadap sumbu x. Nah, jelas ya, terhadap sumbu x. Kalau misalnya terhadap sumbu y doang, berarti x-nya disubstitusi jadi minus. Kasih min aja. Nah, jelas ya. Dia terrefleksi terhadap sumbu y. Oke, berarti benar teorinya. Nah, yuk kita lihat yuk. Nah, kita lihat nih. Ini kan A ini jadi kan cuma fx plus 1 ya. Kita lihat pilihan A. Dia cuma transformasinya fx plus 1 dikurangin 1. Terjadi ini masuk ya syaratnya ya. B itu cuma fx ditambah 2 dari fungsi awal ya, dari fungsi awal. Kalau misalnya C itu apa nih? C itu berarti min fx ya. Nah, si D ini dia itu sebenarnya adalah f setengah x. Bener gak? Kalau misalnya kita substitusikan setengah, dikurang 2 actually. Nah, f setengah x ini adalah ekspansi. Ekspansi sebesar 2 kali. Nah, dan di sini kan nggak ada aturan ekspansi. Oleh karena itu, jawaban yang salah, which of the following, that cannot be obtained. Jawabannya adalah D gitu ya, karena nggak bisa di-obtain. Dia itu kalau setengah itu berarti expand. Ya, dia mengexpand. Misal dari sini,
jadi gendut gitu, jadi kayak gini. Nah, correct me if I'm wrong ya di komen kalau misalnya salah, nggak apa-apa. Tapi menurut saya jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya itu ada nomor 8. Nomor 8 ini lumayan unik ya. Yuk kita lihat domainnya dulu. Akar 2 sin X min 1. Kalau sudah ada akar, berarti kan aturannya di dalam akar harus besar dari 0. Nah, ini ya. Berarti sin X itu adalah ini, besar setengah ya. Dipindahin aja. Habis itu, gimana nih? X-nya itu bisa possibility-nya apa? X-nya itu bisa, kita pakai radian berarti ya. Pi per 6 plus 2 kpi ya. Atau bisa 5 pi per 6 di 150 derajat. Plus 2 kpi. Nah, kalau kita lihat perhatiin ya, baik-baik. Di sini kagak ada, nggak ada 5 pi per 6. Ada sih. Cuma di soal ini, kita harus hati-hati gitu. Kalau kita langsung jawabannya nggak bakal ada. Ini harus kita modif dulu. Yang ini harus kita modif. Kan ini ada 2 kpi. Kita ambil k-nya itu min 1. 5 pi per 6 minus 2 pi. Dan ini adalah min 7 pi per 6. Nah, biar kita munculin ini 7 pi per 6-nya. Nah, mungkin aneh. Tapi coba kita lanjutin dulu. Nah, ini terus kita ada ln 16 min x kuadrat. Aturannya kan berarti ln 0 itu kan ln 0 itu nggak boleh ada. Berarti yang di dalamnya 16 min x kuadrat harus besar dari 0. Nah, berarti kita faktorin. Sorry. Seperti ini ya. Kita masukinnya min 4 dan 4. Berarti min plus min. Ini yang besar. Benar gak sih? Gimana? 1000 besar kita ambil x 100. Min plus min. Bener ya? Gini. Oke, nice. Nice. Habis itu, oke, kita masukin. Soalnya kenapa aku giniin? Karena ada min 4. Belakangnya itu pasti min 4. Dan aku maunya biar bagus gitu. Min 4 kan, min 4 aja nggak ada opsinya. Opsinya itu yang keluar itu min 7 pi per 6. Jadi kita masukinnya di sini. Min 4. Oh ya, ini kita belum cari daerahnya ya. Sorry, lupa. Gini ya, misalnya. Pi per 6, min 7 pi per 6 gitu. Misalnya kita ambil di 0. 0 derajat itu kan sekitar, oh, terbalik. Sorry. Ini negatif. Terbalik. Min 7 pi per 6. Habis itu ada di pi per 6. Nah, ambil 0. Sin 0 itu kan 0. Apakah 0 besar min setengah? Besar setengah? Enggak. Tapi di sini yang benar. Nah, kita gabungkan. Min 4, min 7 pi per 6. Pi per 6. Habis itu 5 pi per 6 dulu ya. 5 pi per 6 dulu. Coba kita lihat ya. Sampai 4. Nah, oke. Berarti kan ke sini. Kurang ya. Oh, kurang. Kita kurang ininya. Oh, sorry. Ini kita kurang daerahnya berarti. 5 pi per 6. 5 pi per 6. Berarti ulang-ulang ya. Sorry guys. Oke. Pas kita masukin 0, dia salah. Berarti ini benar, ini salah. Ini benar. Jadi ke sini sama sini. Nah, berarti kita masukinnya gini. Oke. Berarti gini dan begini. Sehingga, tapi ingat, ini ada sama dengannya ya. Berarti kita kasih hitam. Nah, oleh karena itu jawabannya, ingat ya, kalau misalnya ini artinya tidak ikut ya, di min 4, min 7 pi per 6, kasih kurung kotak, union pi per 6, 5 pi per 6. Nah, itu jawabannya yang A ya. Oke, lanjut. Oke, nomor 9 ini juga lumayan unik. Kalau misalnya kita di nasional, kita pakai matriks ya. Cuma soal ini kayaknya rada susah kalau pakai matriks. Jadi pakai trik.
Misalnya kita ada garis seperti ini ya teman-teman. Misalnya ada garis gini, y sama dengan x tambah 3. Justru ini ada 6,3 gitu ya. Nah, caranya kita harus cari garis yang tegak lurus nih, di sini. Gimana? Ini kan gradiennya 1 ya. Berarti tegak lurusnya kan gradiennya min 1. Benar nggak? Berarti kalau gradiennya min 1, titiknya 6,3. Pakai aturan ini ya, y min y1, y min 3 sama dengan min 1, x min 6. Y min 3 sama dengan min x plus 6. Y sama dengan min x plus 9. Benar nggak teman-teman? Nah, itu adalah garis seperti ini. Nah, aku mau tahu garis yang berpotongan. Ini titiknya berapa nih di sini nih. Nah, caranya y sama dengan langsung aja ya. Y1 sama dengan y2 gitu ya. Berarti langsung aja min x plus 9 sama dengan x plus 3. 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Nah, kalau x sama 3, y-nya berapa guys? 6 ya. Berarti kita tahu koordinatnya ini adalah 3,6. Nah, selanjutnya aku bakal pakai namanya midpoint atau garis tengah. Misalnya di sini ada x, y gitu ya. Jadi boleh gak aku bilang kalau x ditambah 6 dibagi 2 itu sama dengan 3 ya. X ini ditambah 6 ini kita bagi 2 pasti ke tengah-tengahnya dong ya. Ke tengah-tengahnya itu berarti kan di 3. Sama aja juga, ini juga gini, y ditambah 3 per 2 sama dengan 6. Ini nggak teman-teman? Ya, berarti kita solve aja. Berarti kan ini x-nya 0 ya. Hasil y-nya ini 9. Jawabannya itu adalah 0,9. Oke, nomor nomor 10. Nomor 10. A line intersects with the y-axis at 0.6 intersects with curve-nya y sama dengan 2x min 5 kuadrat at 4,2. Oke. Ada intersection-nya yang dicari ya. Berarti gampang aja, kita udah tahu titiknya 0,6 sama 4,2. Cari gradiennya dulu. Atau kita mau cari garisnya sih. Tapi aku lebih suka cari dari gradien. Bisa jadi gimana nih? 2 min 6 itu 8. 4 min 0 itu 4. Gradiennya 2 ya. Berarti y plus 6 sama dengan 2x min 0. Y sama dengan 2x min 6. Benar nggak teman-teman? Oke, berarti gimana nih? Ya udah dong, langsung aja kita bandingin y1 sama dengan y2. 2x min 6 sama dengan 2x min 5 kuadrat. Kita ekspansi dulu ya. Atau kita gimana ya enaknya ya? Kita bagi 2 dulu aja kali ya, di kedua ruas ya. Jadinya kan x min 3, x min 5 kuadrat. X min 3 sama dengan x kuadrat min 10x plus 25. X kuadrat min 11x plus 28 sama dengan 0. Kita faktorin langsung aja ya, x min 7, x min 4 ya. Berarti kan x-nya ada di 7, x-nya ada di 4. Sesuai ya, 4 di soal juga 4. Berarti kita carinya yang saat x-nya 7, y-nya berapa guys? 7 kali 2. Masukin ke sini nih. Ke sini atau boleh ke grafiknya juga boleh sih. Terserah. Berarti gimana nih? 2 dikali 7 min 6. 14 min 6. Itu 8 ya. Bener gak? Bentar, jangan salah. 2 kali. Bener ya? Coba masukin kita ke grafiknya. 2 kali 8. Bener, yes. Jadi jawabannya adalah 7,8. Oke guys, sorry bakal kepotong-potong ya. Soalnya aku bakal rekamnya per 10 nomor ya. Takut ada gangguan gitu. Oke, lanjut nomor 11. Given for 2 fungsi ya. Fx dan gx. Kita disuruh cari mereka punya one point of intersection. Artinya diskriminannya itu harus would have one point of intersection. Diskriminannya itu sama dengan 0 ya, actually. Oke, jadi gimana nih? Langsung aja kan, fx sama dengan gx gitu. X kuadrat min beta x plus 8 sama dengan min 6x plus beta plus 2. X kuadrat ditambah 6 min beta x ditambah 6 equals 0 ya guys. Habis itu diskriminan, ingat ya teman-teman, rumusnya apa? Adalah salah tulis. Yaitu adalah 6 min beta b kuadrat
ya, B kuadrat min 4 AC. Ups, kita hampir salah ya guys. Nah, betanya aku kelupaan. Nah, bener ya, S kuadrat min. Kita cek dulu, 6 min beta, 6 min beta. Ini betanya ke sini. Oke, benar. 6 min beta equals 0. Expand 36 min 12 beta plus beta kuadrat min 24 plus 4 beta equals 0. Solve. Ini konstan, beta kuadrat min 8 beta plus 12 equals 0. Beta min 6, beta min 2. Ups, kok betanya begini? Oke, beta min 6, beta min 2 ya. Berarti betanya itu adalah 6 atau 2. Tapi kita lihat where beta is a positive number lebih dari 5. Jadi jawabannya adalah 6. Oke, lanjut ya. Nomor 12. Jadi katanya ada marketing team estimated that 3 months after launch the marketing campaign for new service. Di fungsi jumlah household-nya itu. Find maximum number of household that would use our service in a particular month. Berarti kalau misalnya PT sama dengan 2T 60 min T, dicari maksimalnya berapa? Kayaknya tinggal pakai turunan aja ya. Berarti kalau DP per DT, mending kita kali masuk dulu guys. Soalnya kalau turunan lebih enak kalau kita kali masuk. Berarti gimana nih guys? 120T min 2T kuadrat. DP per DT sama dengan 120 min 4T equals 0 ya. 0 karena maksimal. T-nya itu langsung aja 30. Benar gak? T-nya 30 jangan lupa masukin lagi ke fungsinya. Yaitu PT-nya P30 jadinya ya. P30 itu adalah berarti 2 kali 30, 60 min 30. 60 kali 30. 18.800. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, how many distinct real roots does the following equation have? Oke, jadi taktik aku ya, kalau misalnya ngerjain soal ini, cek dulu, jumlahin semua koefisiennya. Kalau misalnya dia sama dengan 0, berarti akar-akarnya itu ada 1 ya. Sama, kayak misalnya gimana ya, aku jelasinnya jadi kayak, misalnya jumlahin semua koefisiennya, misalnya nih 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 itu kalau misalnya sama dengan 0, berarti akar-akarnya itu adalah x min 1 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masukin f min x gitu, dan dia sama dengan 0, berarti akar-akarnya itu adalah, bukan f min x ya, sorry. Kalau misalnya kita masukin, jadi gini, sorry. Kita masukin aja dulu f min 1, coba gitu ya. Coba f min 1. Gini, jadi kita masukin dulu aja f min x. Bentar guys, aku sedikit lupa ya. Bentar. Jadi kan min x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 2x gitu ya. Kita substitusi aja guys, jadi minus gitu semuanya. Oke, ini terlalu cepat mungkin ya. Kita pelan-pelan, jangan ngegas, santai aja. Berarti min x pangkat 3 plus 2 min x kuadrat ditambah 2 min x plus 1 gitu ya. Min x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 2x plus 1 gitu ya guys. Dan nih kita lihat nih, koefisiennya kalau kita jumlahin semua gitu ya. Min 1 tambah 2 kan 1, min 2, min 1, plus 1, dia kan 0. Berarti fix ada, kita bisa, berarti salah satu akarnya itu adalah min 1. Nah gini, kita keluarin nih. Pasti ada x plus 1, jadi x kuadrat plus apa-apa gitulah. Nah, untuk tahu, kita bakal pakai, terserah sih mau pakai divisi panjang atau pakai Horner. In this case, aku bakal pakai Horner di pembagian sintesis ya, sintetis. Oke. Jadi langsung aja 1, 2, 2, 1. Masukin min 1.
Langsung turun 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, 0. Bener gak sih? Bener ya harusnya ya. Min 1, 1, min 1. Bener sih harusnya. Jadi kan x plus 1 di x kuadrat plus x plus 1. Nah, distinct root-nya ini kan imajiner ya. Diskriminannya itu kecil 0. Jadi dia cuma ada one real root. Jadi jawabannya adalah 1. Oke, lanjut nomor 14. Nomor 14 ini cuma teorema faktor dan sisa aja sih ya. Lumayan simple. Oke, fx is divisible by x plus 3. Artinya apa? Artinya kalau kita masukin f min 3, dia sama dengan 0. Atau mungkin kalian bingung gimana caranya. Maksudnya begini nih. X pangkat 3 plus EX plus F sama dengan, boleh dong ya aku gini. Plus HX kali HX kali berapa gitulah. Plus 0. Berarti kan kalau kita masukin min 3, ini kan mati nih. Masukin min 3 sama dengan 0. Benar gak? Jadi kita boleh masukin aja langsung. Min 27 min 3E plus F sama dengan 0. Dan when it is divided by x min 3, the remainder is 12. Sama aja ya kayak tadi, konsepnya kayak gini. Berarti kita tahu kalau misalnya F3 itu sama dengan 12. Jadi masukin aja 27 plus 3E plus F itu sama dengan 12 ya guys. Kita jumlahin aja untuk eliminasi. 2F itu sama dengan 12, F itu sama dengan 6 ya guys. Dan kita solve ya, E-nya itu adalah berapa guys? Aku pakai kalkulator ya, cuma pas tes kayaknya sih kalian nggak boleh pakai kalkulator. Untuk mempercepat video aja ya. Jadi jawabannya adalah 27 tambah 6. 12 min 21. Berarti min 7. Nah, oke. Ya, cewek kesencen tuh nggak boleh pakai kalkulator guys. Tapi buat cepet aja. Biar video ini nggak kelamaan. Oke, berarti kita udah tahu fx-nya itu adalah sama dengan x pangkat 3 min 7x plus 6 ya. Ini, jadi, nah, kita tahu kalau faktornya itu adalah x plus 3. Faktornya itu adalah min 3 ya. Nah, jadi gimana nih? Kita pakai Horner lagi ya. 1, x kuadratnya kan koefisiennya 0, x-nya min 7, 6. Bagi yang belum tahu Horner, tolong, ya kalian harus belajar ya. Lumayan cepet sih dan berguna untuk cewek kesencen karena soalnya lumayan banyak nih, bisa cepet. Divisible by x plus 3, berarti kita masukinnya min 3. 1, min 3, min 3, 9, 2, min 6, 0. Berarti jadinya gimana guys? X plus 3, x kuadrat min 3x plus 2. Ini kan faktornya gampang ya kalau kuadrat. X min 2, x min 1. Jawabannya itu adalah yang D. Oke. Sorry. Kita x min 1, x min 2. Ya, yang D. Oke, bagus. Nomor 15. Nomor 15 ya, aku anggap kalian semua udah bisa ya. Soal kelas 10. Oke, langsung aja ya. Kita cepet aja. Itu kan 5 kuadrat x plus 1 sama dengan 5. 4x plus 5. Ini kan 5 pangkat 3. X min 1. Oke. Berarti boleh aja ya. Jadi gini ya. 2x plus 2 sama dengan 5 pangkat 4x plus 5 dikurangin 3x min 3. Ini. Berarti langsung aja 2x plus 2 sama dengan 4 min 3 itu x. 5 plus min 3. 5 plus 8 plus 8 ya. Berarti x-nya itu adalah 6. Benar ya? Benar. Oke. Lanjutnya nomor 16. Logaritma log A per log B sama dengan C per D. Kalau kayak gini, berarti kan kita bisa bilang B log A sama dengan C per D. B pangkat C per D sama dengan A. Berarti kalau sama-sama kita kali D per C, pangkat D per C, ini kan coret ya, jadi B sama dengan A pangkat D per C. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut ya. Nomor 17. Oke. Nomor 17 berarti kan 4 ditambah 3 2 pangkat X sama dengan 8. 3 pangkat 2 X sama dengan 4. 2 pangkat X sama dengan 4 per 3. Berarti log, gimana nih? 2 log 4 per 3 sama dengan X. Jadi kita bisa ubah, kita manipulasi. Di gini,
Nggak manipulasi sih, sifat log doang. Terus aku boleh jadiin gini. Nah, jadi jawabannya, ini 3, sorry. 3. Nah, jadinya adalah D. Next. Nah, nomor 18. Oke. Kita baca nih. Over 1 year, a principal of 23,400 accumulated to 33,696 in an account in which annual interest of R% was compounded half yearly. Oke. Berarti nomor 18, 33,696 sama dengan 23,400 1 ditambah R persen. Tapi ingat bagi 2 karena dia itu compoundednya half yearly. Nah, dan dia itu selama 1 tahun. Berarti kan compoundnya itu 2 kali ya. Bener gak guys? Compoundnya 2 kali. Jadi kita kasih kuadrat di sini. Bener ya? Kan 1 kali. Ini buat 6 bulan pertama. Terus dikali lagi gitu ya. Jadi kan makanya kuadrat. Nah, ini jujur aja sedikit nggak enak ngitungnya ya. Aku kayak kalau nggak salah aku skip karena kelamaan. Tapi aku bakal pakai kalkulator untuk saat ini ya. Jadi kalau kita bagi 23.400 kedua ruas dapat 1,44. Nah, meskipun angkanya jelek kalian jangan takut gitu ya. Ini 1,2 R persen per 2, 0,2 sama dengan R persen per 2, 0,4 sama dengan R persen. Yang ditanya itu tapi kan R-nya berapa? Ini R per 100. R-nya itu 40. Oke, lanjut ya guys. Nomor 19 ya, 19. Oke. Profit. A manufacturer produce only 2 products, alpha beta. Profitnya itu 13 untuk alpha, 17 untuk beta. Profitnya totalnya 17.136 dan alpha itu 75% ya. Oke, jadi gimana guys? Misalnya jadi kan alpha ditambah beta itu 17.136 dan alpha itu 75%. Misalnya berarti yang aku shade ini alpha semua nih. Berarti alpha banding beta itu adalah 3:1. Alpha itu adalah 3 beta. Langsung aja solve buat betanya berapa gitu ya. Berarti kayak lu jangan langsung deh. Jangan langsung. Berarti kan langsung aja kayak gini. 3 beta tambah beta sama dengan 17.136. 4 beta 17.136. Berarti wah angkanya sebenarnya bagus sih angkanya. Cuma aku pakai kalkulator aja biar cepet. Jawabannya adalah 4.284 ya. Pakai titik ya guys, soalnya kita kan unitnya pakai standar internasional ya, pakai titik. Koma itu buat desimal. Oke, lanjut untuk 20. 20 ini kalian harus belajar yang namanya binomial expansion. Dan ini kayaknya nggak diajarin diajarin sih, cuma kalau aku pakai kombinasi ya. Kalian juga bisa pakai Pascal, segitiga Pascal. Cuma aku bakal pakai kombinasi. Jadi, kalau saya dapat begini, kita tahu kalau 6C, misalnya 6CR, 2A pangkat R, dan B pangkat 6R, gitu ya. Ini adalah rumus umumnya. Karena kita mau A kuadrat, berarti ini kan R-nya harus 2 ya, biar A kuadrat. Ini kasih 2. 6 min 2 itu kan 4 ya. B pangkat 4. Bagus. Nah, 6 kombinasi 2 kan berarti kan gini ya. 6 kali 5 kali 4 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial, coret. Jadinya 30. 15. 15, maaf. 15. Nah, berarti kan 15 kali 4 A kuadrat B pangkat 4. 60 A kuadrat B pangkat 4. Itu koefisiennya, jawabannya 60. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 21. Find an equation of the tangent line to the curve Y equals X pangkat 4 plus 1. This parallel to the line 32X min Y sama dengan 15 ya. Oke.
Berarti pertama kita tahu kalau gradien yang di mau berapa? 32x min y sama dengan 15. Y sama dengan 32x min 15. Berarti gradien yang kita mau itu adalah 32. Ya. Nah, berarti y sama dengan x pangkat 4 plus 1 kita ambil turunannya. Yaitu 4x pangkat 3. Ya, sama dengan 32. Karena y aksen itu adalah turunan ya. Turunan itu adalah gradien, sorry ya. X pangkat 3 itu 8, X-nya itu 2. Nah, berarti di saat X-nya 2, turunannya itu, tangent line-nya itu adalah gradiennya 32. Masukin saat X-nya 2, Y-nya masukinnya ke sini ya, jangan ke garisnya. Berarti berapa nih? 2 pangkat 4 itu berapa? 16 ya, 16, 17 ya. Ini enggak? 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4, 8, 16 ya, bener ya. Berarti kita tahu titik 2,17, kita tahu gradiennya M-nya itu adalah 32. Jadi Y min 17 sama dengan 32 X min 2. 32 X min 64, Y min 17. Y sama dengan 32 X. Berapa ini? 64 min 17, 47. Ini jawabannya ya guys. Oke, lanjut ya, nomor 22. Nomor 22. Suppose that the function f and g and the derivative f prime and g prime with respect to x satisfy f itu 4 informasi ya. Kalau ini gampang aja ya. Jadi kayak langsung aja. So, hx itu adalah gx fx plus gx. Ini pakai aturan pembagian. Jadi kan ini fx plus gx dikurangin sama tadi kan f prime ditambah g prime dikali gx dibagi fx plus gx tapi di kuadrat. Nah, ini adalah turunan ini, sorry nggak muat ya. Ini turunan hx. Jadi kita tinggal masukin aja ya, masukin 4 gitu ya. Turunan G4 itu adalah min 3. F4 itu 2, G4 itu 5. Dikurangin turunan F4 itu 6, G4 itu min 3 kali G4 itu adalah 5 per 2 tambah 5 kuadrat ya, 2 tambah 5 kuadrat. Oke. Min 3 kali 7 itu min 21 minus 15 ya guys. 7 kuadrat itu adalah 49. Oke, langsung aja ya biar cepet. Adalah 49. Aduh, berapa nih? Ini jawabannya 21 tambah 15, 36. Min 36 per 49. Itu jawabannya ya guys. Oke. Lanjut ke 23. 23 ini penalaran aja. Kita lihat nih. Ini adalah grafik kecepatan. Nah, grafik kecepatan. Terus yang ditanya itu grafik posisinya berapa. Kita tahu kalau buat tahu grafik posisi dari kecepatan itu tinggal integralnya kan. Ingat ya, integral kecepatan velocity itu sama dengan position. Nah, ini adalah grafik pangkat 4 ya, pangkat 4 quartic equation ya. Kalau nggak salah namanya adalah ini, quartic equation atau ya pangkat 4. Berarti kalau pangkat 4 kita integralin kan naik 1 kan, jadi pangkat 5. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sorry. Oke, nomor 24. Fx define for min 0,5 x sampai 4. Oke, ini adalah pertanyaan tipuan ya. Kelihatannya gampang, cuma ini nipu sebenarnya. Oke, kita ada y x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 1. Y prime itu adalah 3x kuadrat min 6x ya, sama dengan 0. Oke, langsung aja simplify bagi 3. Nah, kita dengan mudah mikir, oke masukin dulu lah, x-nya 0, x-nya itu 2. Pas x-nya 0 kan y-nya itu 1. Pas x-nya 2, y-nya itu berapa? Bentar. 8 min 3 kali 4. Min 12 tambah 1. Min 3 ya. Benar gak?
Bentar gak sih? 8 dikurang 3 kali 4 plus 1. Ya, min 3. Berarti kalau kalian nggak teliti, jawabannya langsung aja max-nya itu 1, minnya itu min 3. Padahal enggak jawabannya. Karena kalian harus cek dulu nih, min 0,5 sama 4 ya. Bisa aja lebih rendah lagi atau lebih tinggi lagi. Saat X-nya min 0,5, Y-nya itu adalah berapa? Kita pakai kalkulator aja ya, biar cepat. 3 kali 0,5 kuadrat tambah 1. 0,125 pas X-nya 4 itu 3 kali 16 tambah 1, 17. Nah, oke. Minimalnya sih benar, min 3. Cuma maksimalnya itu ternyata 17, guys. Kalau kita pakai kalkulator ya, coba ya kita tes. Untuk mengetahui kebenarannya, X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 1. Nah, kalian lihat nih. Tadi kan divide-nya di min 0,5. Dan X-nya itu adalah 4 ya tadi ya. Ya. Nah, kalian lihat. Ternyata enggak loh. Max-nya enggak di sini. Max-nya di sini. Dan minimalnya itu benar. Minimalnya itu memang min 3. Dan bukan 0,125 di sini. Ya, 0,125. Jadi tetap kalian harus uji titik ujungnya ini nih. Karena dari tahun ke tahun pasti keluar soal ini. Oke. Lanjut ya, lanjut. 25 ini soal paling susah di CUHK Shenzhen karena sangat unik ya. Dia sama dengan akar mutlak X, dicari turunannya. Oke, dan triknya sih begini guys. Jadi misalin kalau mutlak X itu adalah A. Ya, di akar A. Nah, jadi turunannya itu adalah turunannya itu adalah kita harus turunin si A ini, tapi A-nya juga harus diturunin. Jadi kita langsung aja kali ya. Oh sorry, nggak begini, bukan, sorry, salah. Jadi gini. Triknya itu mutlak X-nya kita harus jadiin kayak begini. Nah, benar ya, akar X kuadrat di akar itu adalah mutlak X. Dan gini, kita misalin A-nya itu adalah akar X kuadrat. Kalau misalnya kita mau dapat turunan ini, berarti kan, ini kan jadi akar A gitu ya. Turunannya kan jadinya kan akar A diturunin, tapi kali turunan akar A-nya lagi. Langsung aja. Ini kan setengah kali 1 per akar A. Benar gak? Dikali turunan A. Turunan A ini langsung aja setengah dikali 1 per akar X kuadrat dikali 2X. Ini bisa coret. Jadi X per akar X kuadrat. Oke. Aku substitusiin A-nya lagi ya guys. Jadi kayak gini. Oke, bener ya. Nah, aku jadiin aja. Ini kan akar X kuadrat itu kan mutlak X. Boleh aku giniin. Ini juga mutlak X. Nah, X per 2 akar mutlak X. Tapi si CUHK ini nggak kasih gampang. Jadi kita harus solve lagi. Nah, caranya kita manipulasinya kayak gini. 2 akar mutlak X. Ini kan mutlak X. Aku boleh giniin dong ya. Sah-sah aja ya. Jadinya gimana? X per 2 akar mutlak X kuadrat kali akar mutlak X ya. Kalau mutlak di kuadrat kan hilang ya. Jadinya kan kayak 2 akar X kuadrat aja gitu kan. Karena sifat mutlaknya hilang. Terus jadi gini. Jadi aku bisa jadiin X. Nah, jawabannya adalah 1 per 2 mutlak akar X. Jawabannya itu adalah A. Kalau misalnya ada yang mau komplain gitu atau merasa jawabannya beda, boleh komen di komentar ya. Karena yang aku kerjain bukan official answer key-nya, itu cuma pengerjaan aku aja.
Oke, lanjut ya, nomor 26. Ini tentang cari maksimum ya. Alpha, cari angle maksimum biar maximize distance travel. Oke. Berarti kalau S itu sama dengan V0 kuadrat per 9,8 sin 2 alpha, turunannya berapa? Ini kan konstanta ya. Ini V0 kuadrat per 9,8 nya. Yang berubah itu karena kita maunya itu ds per d alpha. Di konstantanya tidak memengaruhi, langsung aja di cos 2 alpha dikali 2, biar maksimum jadi sama dengan 0. Ya, ini coret aja. Nah, ini gimana nih? 2 alpha itu sama dengan 90 atau 2 alpha sama dengan 270. Alpha sama dengan 45, alpha sama dengan 135. Ya, nggak mungkin lah 135, masa cannon-nya nembaknya ke belakang gitu kan, nggak mungkin. Jadi jawabannya itu yang ke 45 nembaknya. The fireball. Ini projectile kan ya? Cannon ya, meriam. Berarti jawabannya adalah 45. Oke. 27 soal bonus ya, ini gampang, soal basic. Ya, kalau tangan kan jadi mintan 60 ya kalau sudut negatif. Jadi min akar 3. Kalau 28, ini tentang permutasi. Jadi divisible by 10. Digitnya itu ada 3, 5, 7, 8, 9, 0. Divisible by 10, aku gambar kotak dulu aja biar enak ya. Divisible by 10 berarti belakangnya itu harus 0, fix. Terus 3 ini ya terserah dari angka ini nih. Nah, box pertama ada 5 kemungkinan, ya ada 4, 3 karena nggak boleh repeat ya, kali aja. Jadi jawabannya 60 ya. Oke. 29 juga gampang. A fair dice rolled twice, face-up number are observed. What is the probability that at least one of the observed number is 4 or more? Misalnya, jadi kan 1,4, 1,5, 1,6. Terus ini kan 2,4, 2,5, 2,6. Habis itu 3,4, 3,5, 3,6. Habis itu pas 4, 4,1, 4,2, 4,3, bla bla bla, dan 4,6 gitu ya. Terus 5,1, 6,1, bla 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 bla. Ini kan ada sebanyak 6 biji ya. Segini. Berarti kan, oke. Ini kan ada 9. Ini ada berapa berarti? 6 kali 3, 18 ya. 27. Ruang sampelnya kalau 2 dadu kan 36. Berarti kan 27 per 36. Sama dengan 3 per 4. Habis itu nomor 30. Which of the following statement is true? Oke. Even function ya. A itu even function. Ini kan bisa jawabannya lebih dari satu ya guys. Choose all that apply. Apa definisi even function? Even function itu kalau aku sih enaknya ngafal gini nih. Even. Ya, rata gitu. Even function itu saat fx sama dengan f min x. Nah, gimana nih? Misalnya ada ex sama gx gitu ya. Mereka adalah even function. Nah, kalau misalnya kita substitusi e min x gitu ya, jadi min x gitu, dia kan balik lagi gitu ya. Soalnya kan fx equals f min x, balik lagi. Ya, jadi mereka sum of two even function is an even function. Benar. Ini untuk A. Untuk B, odd function itu apa guys definisinya? Fx is equal to min f min x. Ya, berarti misalnya sin x min x. Ini kan fx-nya doang. Kalau f min x-nya berapa guys? Sin min x min x. Min sin x ditambah x. Jadi ini kan sama dengan apa guys? Min fx, bener gak? Oh sorry, enggak, jangan gini. Bingung ntar. Minus di belakang. Nah, gini ya. Jadi this is in fact an odd function, bener. C ini aku kurang yakin sejujurnya, cuma kata guru aku ini salah karena nggak ada keterangan continuous, grafiknya itu nggak kontinu, sehingga berarti kan misalnya ada kayak gini,
Ini 1, ini 5. Berarti ada value di antara ini sedemikian rupa such that itu sama dengan 6 gitu ya. Misal ketinggiannya ini 10. Ini adalah F1 itu 0. Sorry, grafiknya kurang bagus. Gambar ulang. Dari 6 ya. Saat gitu misalnya. Ini 10, ini 0 kan. Jadi katanya sedemikian rupa C-nya di antara ini ada 6 gitu. Katanya sih seakan-akan sih benar. Cuma katanya nggak ada keterangan continue. Dan itu katanya salah gitu ya. Aku juga kurang yakin, cuma katanya sih salah si C-nya. Jadi C itu salah. Boleh komen di komentar ya kalau misalnya yang tahu jawabannya. Dan terakhir D, kalau misalnya ada M, misalnya ini ada dan M itu kayak something 8 angka nggak jelas. Sudah M, average-nya itu pasti di antara inilah ya rata-ratanya, common sense. Jadi jawabannya benar. Oke, dikelar gitu ya. Besok kita dikasih 15 menit untuk menginput jawabannya ke website ini gitu ya. Oke guys, itu adalah jawaban yang kita udah bahas tadi. Semoga membantu kalian. Soal coret-coretan bakal aku kasih di kolom deskripsi ya. Baik, jangan lupa subscribe, like channel ini, dan bagikan ke teman-teman kalian yang mau daftar ke CWK Shenzhen. Note, aku nggak ngambil CWK Shenzhen, jadi aku cuma ikut tes masuknya aja gitu ya. Dan untuk ceritanya, aku bakal upload di video selanjutnya gitu. Oke, terima kasih semuanya, and goodbye.